Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Risa Andriani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pandemi COVID-19 di Jepang. Virus misterius bernama COVID-19 telah menyebabkan wabah yang mirip dengan pneumonia di Cina. Virus ini dilaporkan telah menyebar ke negara lain seperti Jepang. Pemerintah Jepang secara resmi mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertamanya pada 16 Januari 2020. Pada 13 Februari, kasus kematian pertama yang disebabkan oleh virus corona dicatat di Jepang. Kasus ini menjadikan Jepang sebagai negara kedua setelah Thailand yang mengkonfirmasi COVID-19 kasus di luar Cina. Amandemen Undang-Undang tentang Tindakan Khusus untuk Pandemi Influenza dan Kesiapsiagaan dan Respon Penyakit Infeksi Baru terkait dengan penyakit coronavirus yang baru diberlakukan. Tujuan dari undang-undang ini semata-mata untuk mempersiapkan yang terburuk untuk berjaga-jaga bersamaan dengan upaya-upaya ini. Pada tanggal 24 Maret, ketika pandemik menjadi keprihatinan bagi Olimpiade Musim Panas 2020, pemerintah Jepang dan Komite Olimpiade Internasional atau IOC menegosiasikan penundaannya hingga tahun 2021. Pada 7 April, Perdana Menteri Abe akhirnya menyatakan keadaan darurat. Saat ini tidak ada jalan maju selain dengan gigih mengobati gejala infeksi, karena tidak ada obat atau vaksin yang pasti. Presiden Trump Amerika Serikat setuju untuk bekerja sama erat dalam meneliti dan mengembangkan perawatan farmasi, bertujuan untuk mempercepat dalam satu dorongan mengembangkan perawatan farmasi dan metode perawatan lainnya, dengan menyatukan kebijaksanaan dari seluruh dunia, termasuk tidak hanya Jepang, tetapi juga Amerika Serikat, Eropa, dan apalagi WHO. Jepang akan menunjukkan kepemimpinan di bidang ini. Setelah berbicara dengan Presiden Trump, dikonfirmasikan kerjasama dengan Presiden Macron dari Prancis, memanfaatkan kerangka kerja G7 dan G20, berniat bagi Jepang untuk memimpin dalam upaya terpadu komunitas internasional termasuk yang ada di dalam kebijakan ekonomi. Pada awal Maret adalah semua bentuk kerjasama antara Jepang dan negara-negara. Kerjasama antara Jepang untuk memerangi penyakit COVID-19 atau coronavirus. Dengan para menteri luar negeri Korea Selatan, Cina dan Jepang mulai bekerja sama. Tentang kerjasama ini yang dilakukan terkait dengan distribusi global, terkait dengan kasus impor. Para menteri diharapkan untuk berbagi informasi tentang wabah di negara mereka. Tidak hanya mendanai bantuan dalam kerjasama dalam pengadaan COVID-19, Indonesia dan Jepang bekerja sama dengan India sebagai bentuk solidaritas dan kemitraan dalam mengatasi wabah COVID-19. Jepang dan India telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia melalui dengan pengadaan obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan pasien yang terpapar COVID-19. Menindaklanjuti arahan Menteri Luar Negeri Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Jepang dan India dalam rangka memfasilitasi realisasi kerjasama dalam pengadaan obat-obatan yang bersangkutan. Keduanya dalam kerangka G2G dan B2B. Oleh Menteri Luar Negeri Jepang pada 7 April berkomitmen untuk menyumbang obat Avigan sejumlah negara prioritas termasuk Indonesia. Selain itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo juga telah memfasilitasi pembentukan kerjasama antara produsen obat Avigan Fujifilm dan Kimia Farma yang telah ditunjukkan untuk Kementerian BUMN untuk kerjasama dalam pengadaan obat-obatan Avigan dari Jepang. Keberhasilan Jepang dalam menurunkan resiko penyebaran COVID-19 di negaranya adalah karena dengan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh orang Jepang, sehingga mereka tidak kaget dengan adanya pembatasan sosial dan mengenai masalah kebersihan. Pemerintah Abe juga telah memperoleh sedikit keuntungan politik dan sebagian besar pujian telah mencapai tekad dipersenjatai dengan kebiasaan yang menentang virus yang terbentuk jauh sebelum pandemi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.